Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Giva. Nah, dari video aku yang terakhir yang kayaknya udah lama banget, hampir setahunan, ternyata banyak banget dari kalian nih yang masih penasaran sama statistika itu. Entah itu gimana tentang statistikanya ataupun gimana culture kuliah di UI-nya. Nah, dari sekian banyak pertanyaan yang ada yang masuk ke DM aku bakalan mencoba jawab di sini. Kemudian nanti kalau ada yang nanya lagi, aku tinggal ngasih link video ini ke teman-teman semua. Semoga sih apa yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian dan menjawab rasa penasaran kalian. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, ini ada yang nanya, kakak pas mau masuk kuliah lewat jalur apa ya? SBMPTN atau SNMPTN? Nah, kebetulan aku kan kuliahnya di UI. UI itu kampus swasta, jadi nggak kenal tuh yang namanya SNMPTN ataupun SBMPTN. Nah, kebetulan kemarin itu aku masuknya lewat jalur penelusuran siswa berprestasi atau PSP. Gitu. Jadi itu sistemnya kita cuma ngelampirin nilai rapot kita aja. Nanti bakalan dikasih tahu dari nilai rapot itu kita masuk kriteria yang dibutuhkan apa enggak gitu. Kalau seandainya masuk ya nanti bakalan ada pemberitahuan kalau kamu diterima di UI gitu. Next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, nih ada yang nanya, aplikasi yang dipakai apakah buat jurusan statistika ini? Terus minimal RAM laptopnya itu berapa gitu. Nah, kalau buat aplikasi sendiri, sebenarnya itu kayaknya tiap angkatan tuh bakalan beda deh seiring perkembangan zaman. Karena dulu zaman aku satu itu aku masih pakai DLP. Nah, sekarang tuh sementara adik-adik tingkat aku udah nggak pakai DLP lagi di algoritma pemrograman, udah langsung pakainya R. Nah, jadi kayaknya yang bakalan sering kepake itu ada R, Python, terus Tableau, terus juga mungkin kalau yang ngambil data science bakalan ketemu sama yang namanya Hadoop. Kita juga bakalan sering pakai SPSS, pakai Ifuse juga sempat, tapi nggak tahu sekarang masih kepake apa enggak. Pakai Excel udah pasti. Sama satu lagi itu aplikasi untuk sistem informasi geografis, itu kalau nggak salah namanya GeoGIS gitu. Udah itu aja. Nah, kalau untuk RAM laptopnya sendiri waktu itu aku pakainya yang RAM 4GB, cuma karena aku ngambil konsentrasi data science, ternyata itu tuh nggak cukup. Akhirnya aku harus upgrade RAM lagi ke yang 8GB gitu. Next, ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ada yang nanya lagi nih, Kak, aku mau nanya, kalau kuliah di UI itu pasti ada tes mengajinya atau enggak? Terus aku pernah dengar juga katanya harus bisa baca tulisan Arab gundul. Bahkan aku sendiri sampai saat ini nggak bisa tuh baca Arab gundul. Nah, kalau buat tes mengaji sebenarnya itu bukan ke arah pas awal masuk ya. Itu lebih ke arah setelah kamu jadi mahasiswa UI. Nanti ada yang namanya ONDI atau Orientasi Nilai Dasar Islam. Nah, di situ kamu bakalan dikasih materi tentang Islam. Kemudian juga dites mengajinya, kemudian bacaannya kayak gimana. Karena kan di UI sendiri itu ada taklim. Nah, hasil dari pengetesan yang ada di ONDI itu nanti bakal nentuin level-level kamu yang ada di taklim. Apakah emang bener-bener dasar, kemudian menengah, ataupun tingkat lanjut gitu. Jadi kalau seandainya kamu ada di tingkat dasar, waktu aku ya, itu hafalan yang disuruh hafal nanti itu bakal lebih dikit gitu sih. Jadi kayak emang bener-bener diajarin dari awal, kayak baru pengenalan huruf, aba, tasa, dan lain-lain kayak gitu. Nah, kecuali kalau kamu ngambil jalur masuk khusus untuk penghafal Al-Quran, itu kan beasiswa ya. Nah, nanti kamu mungkin bakalan dites bacaannya, kemudian juga bakalan dites hafalannya gitu. Kalau buat Arab gundul sih sampai hari ini di statistika emang nggak ada sih yang disuruh baca Arab gundul. Tapi kemungkinan kalau seandainya kamu masuk ke jurusan lain, misalnya kayak ke Fakultas Pendidikan Agama Islam, itu bisa jadi kamu diminta buat baca Arab gundul. Soalnya dulu mentor taklim aku itu dari Fakultas Pendidikan Agama Islam dan beliau itu bisa baca Arab gundul gitu. Terus ada lagi yang nanya, spesifikasi laptop yang bagus untuk jurusan statistika itu apa? Terus rekomendasi merek laptop. Waduh,
Nah, kalau untuk spesifikasi sendiri, sebenarnya aku nggak ngerti-ngerti banget ya tentang laptop. Tapi minimal laptopnya sih paling nggak minimalnya nih ya 4 GB lah RAM-nya gitu. Terus kalau merek laptopnya sih terserah sih ya, itu bebas, terserah kalian itu prefer ke yang mana. Kalau waktu itu sih aku pakainya Asus, dan teman-teman aku emang banyak kan yang pakai Asus, tapi ada juga yang pakai Lenovo dan merek-merek lainnya. Itu bebas, terserah kalian aja. Nah, tapi kalau seandainya kalian gak punya laptop yang spesifikasinya 4 GB RAM-nya, itu nggak apa-apa, karena di di statistika UII itu tuh kita bisa minjam laptop. Itu kalau nggak salah ada laptop yang RAM-nya 12 GB. Kalau nggak salah ya. Itu tuh bisa kita pinjam, tapi habis dipakai harus dibalikin lagi, nggak boleh dibawa pulang. Karena jaminannya pakai KTM gitu. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Ini tuh ada yang nanya, banyak banget, sampai 4 poin. Yang pertama itu, di UI standar pakaian mahasiswinya gimana kak? Oke, kalau bicara standar pakaian mahasiswi, udah pasti harus tertutup. Mau kamu muslim ataupun non muslim, itu tuh wajib pakai jilbab. Temen aku tuh ada ya, non muslim, itu dia wajib pakai jilbab. Mau nggak mau ke kampusnya emang harus pakai jilbab. Karena pas awal masuk katanya emang dikasih tahu kalau harus pakai jilbab gitu. Tapi ya kalau udah di luar ya terserah dia, bebas. Nah, yang non muslim ini juga tetap ikut taklim. Kalau seandainya ada matkul agama juga dia tetap ikut gitu. Kalau untuk rok sendiri sebenarnya itu tergantung lagi sama dosennya. Karena ada beberapa dosen di mata kuliah tertentu yang mewajibkan mahasiswanya untuk pakai rok. Jadi kalau seandainya mahasiswanya ini nggak pakai rok, ya nggak bisa masuk gitu. Yang kedua, di pesantren UI wajib banget hafalan Al-Quran kak. Kalau nggak bisa gimana kak? Atau baca kitab kuning dan lain-lain nggak kak? Nah, kalau yang kitab kuning udah kita bahas tadi ya. Terus kalau untuk hafalan Al-Quran, sebenarnya hafalan Al-Qurannya juga cuma surah-surah pendek gitu loh. Soalnya kan pesantrennya nggak lama nih, apalagi yang adik-adik tingkat sekarang, itu tuh pesantrennya nggak kayak aku yang dulu harus sebulan. Mereka tuh kayak cuma seminggu gitu, atau berapa hari. Aku kurang update sih sekarang pesantren di UI itu kira-kira berapa lama. Nah, tapi kalau untuk proses hafalan Al-Qurannya sendiri, itu tuh emang wajib. Jadi kayak di akhir, kita tuh nanti bakal diminta setoran surat-surat yang udah kita hafal itu apa aja. Dan tapi tenang aja, itu tetap di juz 30 kok. Nah, pertanyaan ketiganya, berapa persen susahnya jurusan statistika sih kak? Kalau menurut aku, statistika, apalagi statistika di UI, itu nggak susah sama sekali. Karena aku emang suka sama hitungan-hitungan, terus juga kalau aku berhasil nyelesain satu soal, itu tuh kayak aku seneng banget. Dan aku menikmati proses itu, jadi nggak kerasa susah. Ya bukan nggak ada sesuatu yang sulit sih, ya wajar lah ya, namanya juga kuliah, pasti ada sesuatu yang sulit. Kayaknya semua jurusan juga pasti ada sesuatu yang sulit gak sih? Cuma ya kalau emang kamu suka di bidang itu, kamu pasti nggak bakal ngerasa kalau itu susah. Maksud aku di sini tuh nggak ngerasa tertekan sama sekali, jadi aku nggak ngerasa kalau itu susah gitu. Tapi emang ada sih beberapa mata kuliah yang menurut aku emang agak bikin pusing. Itu ada statistika matematika 1 dan statistika matematika 2. Soalnya tuh kita nggak ngitung angka, tapi kita nurunin rumus berdasarkan rumus yang udah ada. Nah itu tuh menurut aku pusing. Terus yang susah juga itu ada kalkulus multivariabel. Itu karena kita harus ngebayangin tentang bangun ruang, yang ruangnya kita nggak tahu berapa dimensi, tapi harus dibayangin. Itu tuh menurut aku susah gitu. Tapi kalau secara keseluruhan statistika itu susah apa enggak? Jawaban aku enggak. Kalau dibandingin sama teman-teman aku yang anak kimia ataupun anak farmasi, aku lebih seneng ada di jurusan aku. Karena aku nggak perlu pelajari biologi lagi gitu. Sementara mereka tetap harus belajar tentang matematika dan statistika gitu sih. Nah, terus pertanyaan terakhirnya, kalau mau lulus statistika, kita harus buat skripsi dan lain-lain nggak kak? Ya gimana ya, namanya juga mau lulus. Ya tapi emang ada sih beberapa jurusan di UI yang kalau mau lulus itu cukup nyelesain ujian kompre aja.
dan itu udah cukup. Nah tapi kalau di statistika UI itu nggak bisa milih sayang, itu kita emang harus ngambil dua-duanya. Itu kita tetap harus ngambil ujian komprehensif dan juga kita tetap harus ngambil skripsi. Jadi mau nggak mau emang harus diambil buat nyelesain kuliah kita gitu. Oke, masuk ke pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama orang-orang. Kayaknya bakal jadi pertanyaan terakhir deh. Biaya kuliah di UI berapa, Kak? Ketawa dulu ya. Jadi, kalau zaman aku, itu tuh kisaran kurang lebih 60. Itu udah sama Catur Dharmanya. Nah, kebetulan waktu itu aku kebagian Catur Dharma yang tingkat 4, kalau nggak salah. Itu sekitaran 18 juta. Tapi, karena aku lampirin formulir, aku daftar tesnya STIS, itu tuh akhirnya di costing 1 juta. Jadi Catur Dharmanya jadi 17 juta. Lumayan, tapi ya tetap mahal. Nah terus kalau buat SPP-nya ya tinggal dikurangin aja sih. Sisanya segitulah SPP-nya buat 4 tahun. Tapi biaya itu gak bakalan sama biaya yang sekarang. Karena setahu aku nih ya, di UI itu semakin naik tahunnya, biayanya juga bakalan semakin naik. Kayak aku, angkatan 2016, sama SPP yang bakalan dihadapin sama adik-adik aku yang tahun 2020, itu pasti beda jauh. Kalau aku lihat di website biayakuliah.net, itu untuk statistikanya UI itu kisaran 80 juta buat 4 tahun. Belum termasuk ke Catur Dharmanya. Lumayan mahal sih kalau dilihat sekarang. Cuma kalau seandainya kalian emang pengen banget di situ, pasti bakalan ada jalannya. Entah itu orang tua kalian yang dipermudah ataupun gimana, nanti pasti ada jalannya. Jadi kalau kalian emang mau, semangat terus buat kejar cita-cita kalian. Kayaknya segitu aja ya video Q&A kita hari ini. Semoga apapun yang aku sampaikan bisa menjawab rasa penasaran kalian akan UI ataupun akan statistikanya sendiri gitu. Nah, semoga juga aku bisa istiqomah bikin videonya. Jadi uploadnya nggak jarang-jarang lagi, nggak cuma sekali setahun. Dan semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. See you!